Channel ini giat menentang konsep Trinitas adalah karena pemilik channel ini mengasihi Anda, dan akan menyerang paham-paham yang membawa manusia ke dalam kesesatan dengan cara menunjukkan kebenaran itu sesuai Alkitab. Sebelum saya membahas Tritunggal yang sejati, yaitu Allah yang satu menyatakan dirinya melalui 3 cara, yaitu sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus, di sini saya akan memberikan beberapa pernyataan Alkitab yang perlu Anda renungkan. Mengapa Tuhan hanya satu, bukan 3, dan yang disebut Tuhan justru Yesus sendiri, yang umum kita katakan hanya sebagai anak? Tuhan sendiri berasal dari kata Tuan, yang berarti pemilik, majikan, suatu pribadi kepada siapa kita mengabdi. Kalau Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus, dan hanya kepada Dia kita mengabdi, sebab kita adalah miliknya dan kita hidup oleh karena Dia, lalu bagaimana dengan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus? Yesus sendiri yang mengatakan, Tuhan itulah Allah kita, Allah adalah Tuhan semesta alam, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Tuhan itu adalah Allah kita, Allah Israel. Tuhan itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi. Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang. Jika Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, yang mana Tuhan itu adalah Yesus Kristus, lalu siapa Allah yang dimaksud? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, lalu bagaimana dengan Anak dan Roh Kudus? Jika Yesus sebagai anak, apakah pada saat yang sama Yesus sebagai Allah? Yesus datang atau keluar dari Bapa, dan Roh Kudus pun juga keluar atau datang dari Bapa, tetapi Yesus disebut sebagai Putra Tunggal Bapa. Pertanyaan: apakah Bapa mengandung 2 pribadi di dalam dirinya yaitu Yesus dan Roh Kudus? Jika Yesus adalah Putra Tunggal Bapa, yang artinya tidak ada pribadi lain di dalam Bapa selain Yesus, lalu di mana keberadaan Roh Kudus? Yang mengutus Roh Kudus dari Bapa adalah Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Pertanyaan: kalau yang mengutus Roh Kudus dari Bapa adalah Yesus, lalu di mana keberadaan pribadi Bapa? Data atau informasi dari Alkitab mengatakan, Yesus akan pergi kepada Bapa dan Ia berjanji akan datang segera. Tetapi yang datang kemudian adalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus dan Ia mati sebagai manusia dan bangkit menurut Roh. Roh Kudus datang atau keluar dari Bapa, sedangkan Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia disebut sebagai Putra Tunggal Bapa. Pertanyaan: siapakah Roh Kudus itu? Data atau pernyataan Alkitab mengatakan, Yesus berkata, namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Meminta dalam nama Yesus berarti mempermuliakan Bapa di dalam Anak. Kemudian kita diajarkan berdoa demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Pertanyaan: siapakah nama Bapa yang harus kita kuduskan itu? Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus juga pemilik segala kuasa di sorga dan di bumi. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus berada di atas segala sesuatu. Ia adalah Alfa dan Omega, yang menjadikan segala sesuatu. Jika Yesus bukan Bapa, lalu di mana keberadaan Allah Bapa? Mungkin Anda pernah mendengar pernyataan mereka yang menganut paham Trinitas seperti ini. Allah itu harus Tritunggal, sebab kalau Allah itu tanpa firman berarti Allah itu bisu, dan kalau Allah itu tanpa roh berarti Allah itu mati. Makanya saya katakan Allah itu harus Tritunggal, karena kalau Allah itu tanpa firman artinya dia bisu. Dan kalau Allah itu tanpa roh artinya dia mati. Pernyataan ini memang benar, tetapi apakah mereka memahami dengan benar pernyataan yang keluar dari mulut mereka tersebut? Nah, di sini saya akan menunjukkan kalau mereka hanya bermulut besar yang tidak mengerti apa yang keluar dari mulut mereka,
sehingga mereka selalu menolak jika Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kalau Allah memiliki firman, roh, dan keberadaan, maka saya dapat menjelaskan dalam bentuk logika matematika, yaitu Allah sama dengan Bapa, tambah firman, tambah Roh Kudus, persamaan model matematika. Kalau seumpama salah satu atau dua dari tiga unsur di atas tidak ada, sebagaimana disebut di dalam cuplikan video di awal, maka Allah itu dapat disebut sebagai Allah yang mati dan bisu. Kita kembali kepada pernyataan di awal yang berkata, Allah itu harus Tritunggal, sebab kalau Allah itu tanpa firman berarti Allah itu bisu, dan kalau Allah itu tanpa roh berarti Allah itu mati. Jika Bapa tanpa firman dan Roh Kudus, sesuai dengan rumusan yang tadi, apakah Bapa dapat disebut sebagai satu pribadi Allah, karena ia tidak memiliki firman dan roh? Demikian juga jika Yesus hanya sebagai firman saja tanpa Bapa dan Roh Kudus, bagaimana logikanya Yesus disebut sebagai satu pribadi Allah? Jika Roh Kudus saja tanpa firman dan Bapa, apakah Roh Kudus itu dapat disebut sebagai satu pribadi Allah? Lalu atas dasar apa Anda mengatakan Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah dan Roh Kudus juga adalah Allah tetapi ketiganya berbeda pribadi? Bukankah dalam hal ini ternyata kaum penganut paham Trinitas tidak mengerti apa yang mereka katakan bahwa Allah tanpa firman berarti Allah itu bisu, dan kalau Allah itu tanpa roh berarti Allah itu mati, tetapi di sisi lain mereka mengatakan Yesus yang hanya sebagai firman-Nya saja tetapi disebut sebagai satu pribadi Allah, demikian juga Roh Kudus yang hanya rohnya saja, tetapi disebut satu pribadi Allah. Saya sangat setuju jika Allah terdiri dari firman dan roh, yang mana firman dan roh ini bersemayam di dalam hakikatnya atau keberadaannya. Karena Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa baik Sang Firman dan Roh Kudus keluar dari Bapa, sehingga pengertian Bapa di sini adalah keberadaan atau hakikat dari firman dan rohnya sebagai Allah. Seumpama manusia, baik jiwa maupun roh bersemayam di dalam tubuh, atau dengan kata lain disebut jiwa dan roh bersama-sama dengan tubuh, sehingga tubuh di sini adalah tempat roh dan jiwa bersemayam. Mungkin di antara Anda ada yang belum menyimak penjelasan saya barusan. Oleh karena itu saya akan memberikan contoh yang lain. Saudara sendiri sebagai seorang manusia yang hidup dan berpikir tentu memiliki tubuh, jiwa dan roh. Apakah Anda bersedia disebut memiliki tiga pribadi? Yang disebut satu pribadi manusia adalah jika jiwa dan roh bersama-sama dengan tubuh dan sebagai satu kesatuan. Kalau tubuh saja tanpa yang lain disebut jasad. Kalau jiwa saja tanpa yang lain disebut arwah atau sukma. Kalau roh saja tanpa yang lain disebut nyawa. Bolehkah jasad saja disebut satu pribadi manusia? Bolehkah arwah saja disebut satu pribadi manusia? Bolehkah roh saja disebut satu pribadi manusia? Dengan logika yang sama, bolehkah firman-Nya saja tanpa Roh Kudus dan berada di luar Bapa disebut sebagai satu pribadi Allah? Bolehkah Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan tanpa firman dapat disebut sebagai satu pribadi Allah? Bolehkah Bapa tanpa firman dan Roh Kudus dapat disebut sebagai satu pribadi Allah? Kaum Trinitas sangat ngotot mengatakan Bapa adalah Allah yaitu Allah Bapa, Yesus adalah Allah yaitu Allah Anak, Roh Kudus juga adalah Allah yaitu Allah Roh Kudus, tetapi ketiganya berbeda pribadi. Kalau salah satu pribadi tidak memiliki dua unsur yang lain, apakah ia dapat disebut sebagai Allah? Kalau Bapa tanpa firman dan Roh Kudus, bukankah Bapa itu sebagai pribadi yang mati dan bisu? Kalau Yesus tanpa Roh Kudus dan Bapa, apakah Yesus itu sebagai satu pribadi Allah yang mati dan tidak memiliki hakikat? Kalau Roh Kudus tanpa firman dan Bapa, apakah Roh Kudus itu sebagai satu pribadi Allah yang bisu dan tidak memiliki hakikat? Mungkin di antara Anda ada yang berkata, bukankah firman Allah adalah Allah, atau roh Allah adalah Allah, seumpama perkataan kita menunjukkan kita sendiri?
Pernyataan ini benar sekali, tetapi Anda menjadi salah jika mengatakan perkataan kita itu sebagai pribadi yang berdiri sendiri di luar kita, padahal perkataan itu menunjuk kepada pribadi dari mana sumbernya. Kalau yang berkata itu bernama A, maka perkataan itu menunjuk kepada pribadi yang bernama A, bukan sebagai pribadi tersendiri di luar pribadi A. Firman Allah adalah Allah, bukan berarti firman itu berdiri sendiri sebagai satu pribadi yang terpisah dari sumbernya. Yesus sendiri sebagai satu pribadi yang Tritunggal. Apakah ada suatu makhluk yang bernyawa dan berpikir memiliki hanya satu unsur saja? Misalnya hanya memiliki tubuh, atau hanya memiliki jiwa saja, atau hanya memiliki roh atau nyawa saja. Yesus disebut sebagai firman Allah, tetapi Roh Kudus dan Bapa ada di dalam Dia. Dan ini membuktikan jika Yesus adalah pribadi yang Tritunggal. Yesus disebut firman Allah, tetapi Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung dari firman Allah. Karena Yesus disebut firman Allah, sehingga banyak beranggapan jika Yesus hanyalah sebagai sabda atau kalimat Allah. Yesus dikandung bukan dari firman Allah, tetapi dari Roh Kudus, lalu lahir seorang manusia dan ia disebut anak Allah. Dan yang disebut firman Allah adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus, firman itu bukan tubuhnya. Oleh karena itu, apa pengertian, firman itu telah menjadi manusia? Apakah perkataan Allah itu yang berubah menjadi manusia, atau pribadi yang berfirman itu yang berubah dari roh menjadi manusia? Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan perkataan yang disampaikan oleh Yesus itulah yang disebut firman Allah. Tentu sebutan Yesus sebagai firman Allah bukan bermakna literal yaitu perkataan itu yang telah menjadi manusia. Yesus disebut firman hanyalah sebuah gelar kepadanya, karena Bapa berdiam di dalam anak dan berbicara kepada manusia melalui Dia. Dengan demikian, bukankah karena Bapa ada di dalam Yesus sehingga Yesus disebut firman Allah? Sebagai anak, Yesus berkata, Bapa ada di dalam aku. Yohanes 10 ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Selain Bapa, Roh Kudus juga ada di dalam Yesus. Lukas 4 ayat 1. Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus dan Allah yaitu Bapa, memiliki roh yang sama. Berdasarkan Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 3 ayat 1, dan Wahyu 5 ayat 6, Yesus sendiri memiliki ketujuh roh Allah secara lengkap. Yang artinya, apa yang ada di dalam Allah juga ada di dalam Yesus. Dan di Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sehingga, jika Yesus disebut hanya sebagai firman dalam makna literal yaitu perkataan Allah saja, sangat keliru. Sebab semua roh yang ada pada Bapa ada di dalam Yesus. Yang berbeda hanya wujudnya saja. Sebagai manusia, Yesus memiliki keterbatasan, karena ia hidup dalam daging yang tentu memiliki dimensi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan pada saat sebagai manusia, inilah yang disebut Bapa ada di dalam Yesus, Allah yang mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan kita. Sebagai Allah, Yesus tidak memiliki keterbatasan, sebab ia adalah roh, sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, dan ia adalah Allah yang maha besar. Dan pada saat sebagai Allah, inilah yang disebut Yesus ada di dalam Bapa. Dengan demikian, bukankah sangat keliru jika Anda mengatakan Yesus hanya sebagai firman atau perkataan Allah saja,
sedangkan Bapa ada di dalam Dia, atau seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Kalau Anda tidak mudeng dengan yang saya sampaikan di video ini, atau Anda masih ngotot mengatakan Yesus hanya sebagai anak Allah, atau Yesus bukan Bapa, artinya Yesus tidak pernah kembali kepada Bapa, maka Anda adalah hamba dari roh antikristus yang sejati.